yang baru pulang umroh. Kayak ceria banget gitu. Masih ada malaikat. Masih ada malaikatnya. Masya Allah, subhanallah. Aku diundang Allah. Oh, diundang Allah. Kalau lo diundang Allah ya. Kalau ini diundang Allah plus kerajaan. Masya Allah. Wirda Mansur. Masya Allah. Terima kasih lo udah datang ke sini. Aku pegang-pegang kamu mulu deh. Biar malaikatnya kita ya kan. Amin. Ini kita mau ini ya tanya Ngobrol-ngobrol. seputar karirnya Wirda. Nih Wirda nih aku tahu kan udah lama ya anak pesohor nih ya, Ustadz pesohor ya, Masya Allah tabarakallah nih. Alhamdulillah. Wirda Mansur, yang aku lihat Wirda itu luar biasa, dia adalah Gen Z ya, lahir di tahun 2001. Oke, 2001 masih peak, tapi pengalamannya jangan salah, nggak kaleng-kaleng ya kan. Kebayang nggak sih fashion ya kan, bisnis loh, fashion, travel, pendidikannya juga oke, terus soleha, Masya Allah banget. Semuanya dilibas. Semua dilibas. Dengar dari kecil dipanggil apa? Haja. Masya Allah. Jadi afirmasi ya. Afirmasi. Makanya tuh ya sebutan adalah doa. Benar, betul. Jangan suka menyebut jelek. Jadi benar. sebut aja orang kaya. Kaya kita. Ya benar. Haja. Dan ini Haja. namanya udah haja berapa kali dan Udah haja undangan berapa loh. Baru sekali Oh, aja. Ini undangan terus tapi ya. Iya. Kita gimana bisa nggak kita diundang sama kerajaan? Amin, insya Allah. Doain ya Doain kita kena undangannya juga nih. Terus itu berarti Gimana? Kriat. Riyad juga baru pulang dari Riyad, alhamdulillah. Nah aku tuh penasaran banget kerja tuh gimana sih, apa gitu, Iya. dalam rangka apa? Undangan juga? Undangan juga. Ini luar biasa. Kita mau main sama dia deh kayaknya. Undangan pengantin tuh yang kita Iya, dapat. kalau kita undangan undangan pengantin. Wirda. Alhamdulillah, jadi kemarin aku baru pulang dari Riyadh, Ya. jadi menghadiri satu event kerajaan dari Wow. Kementerian Saudi. Jadi Gila. mereka tuh lagi memperkenalkan turismenya Saudi. Oke. Nah, aku diundang sebagai perwakilan Indonesia untuk memeriahkan acara yang mereka bikin. Oke. Jadi mereka bikin acara kultur, festival dan budaya, diantaranya ada Indonesia di situ. Oh iya. Nah, Indonesia kan ini jamaah terbesar loh. Iya, jamaah terbesar. Menyumbang terbesar. Iya, jadi ya kemarin kegiatannya di sana ya cuma ngonten aja. Cuma enak ngonten, ngelihat kegiatan, dan itu semuanya difasilitasi sama Saudi. Konten aja dapat seru undangan banget ya. tuh Makanya lo konten. Iya. Kalau mau dapet gratis. Oh, jadi kalau kita mau diundang kayak Wirda itu kita banyakin konten gitu? Iya benar, jadi Kontennya mereka tentang benar Saudi gitu ya. influencer gitu. Iya. Tentang agama, religi. Oh enggak juga. Jadi bebas aja sih, bebas aja. Kalau memang aku kesana kan dikirim untuk apa ya, cari tahu tentang Riyadh, gitu. Terus video tentang Riyadh gitu aja. Iya. Terus apa yang selama kamu di situ tuh apa yang kamu dapet tuh, insight apa ya? Oh, Masya Ronaldo. Allah bagus banget. Ronaldo guys. Laki aja ya kamu ya. Aku pikirannya Laki aja. Ronaldo. Iya, jadi kebetulan pas waktu itu diajak ke Stadion Al Nassr karena aku kurang terlalu suka bola. Jadi aku milih nggak ikut, jadi aku milih ke mall. Oh, tetap ya perempuan ya. Oh dia jualan ciput. Jualan ciput Oh iya. Oh iya. Usaha banget kan. Oh gue liat ngapain sih ciput Ada di sana gitu nggak kan. dibayar, jadi kita harus nyari cuan kan. Pinter banget. Dia langsung lihat apa nih yang bisa gue duitin nih gitu. Terus itu gimana? So far Jadi aku ngeliat ciput kan, ini enak banget di Indonesia nggak ada bahannya. Bedanya kayak apa gitu. tuh ciput Oh, iya. itu? Bener-bener enteng banget tante, bener-bener enteng banget dan anti slip gitu dia. Nah itu bahannya nggak ada kan di Indo, aku gonta-ganti ciput nggak pernah ada. Akhirnya aku sekalian nih siapa nih yang mau gue bawain just kalian tip. gitu. Just tip. Oh, jiwa lo juga ya, Re ya. Setiap dapat jiwa lo omongannya just tip mulu ya. Meronta-ronta, Iya. ini bagasi kosong. Iya. Tapi daripada bawa oleh mending bawa itu kan. Betul. Oh, emang Gitu sih bener-bener. sejarahnya. Keren. Jadi tuh selalu melihat peluang ya. Iya. Iya, lihat. Kalau mau sukses itu salah satu kunci Berarti sukses orangnya loh. adalah ya Peluang. opportunis. Iya. Tapi dalam positif. Ingat kita harus yang positif ya sahabat kami, nggak boleh yang negatif nggak boleh. Tapi cerita sedikit dong, Wirda, kita pengen tahu nih awal karirnya itu sebenarnya apa sih gitu loh. Iya memang. Karena kamu masih muda banget nih. Kita amazed juga sebenarnya, kita juga dibilang Gen Z juga gimana ya, Re? Kamu umurnya berapa tadi? 22 ya? 23 ya. Oh, saya juga 20 sih sebenarnya. Saya 25 lah nggak Berapa apa-apa tahun ya. yang lalu? Potong sakit. 25 potong sakit ya. Ya memang kalau bicara karir sebetulnya aku kayaknya belum pantas ya tante untuk bicara ini karena aku juga masih merintis. Karena memang kalau dibilang
artis jelas bukan, influencer juga ya ala kadarnya. Memang aku berangkat dari nulis buku awalnya. Oh, jadi awalnya tuh sebenarnya dari nulis Nulis buku. buku. Awal mula nulis buku. Wishlist ya? Kenal, iya. Iya. Judulnya ya. Jadi awalnya tuh gini, aku kan aktif di media sosial. Orang-orang pada saat itu masih kepo sama dunia penghafal Quran gitu lah. Iya. Belum banyak lah pada saat itu. Kemudian aku sharing kan tips menghafal Quran gimana. Mulailah dari situ orang jadi kepo gitu kan. Sampai kemudian aku cerita, pada suatu hari aku datang ke sebuah acara di mana di situ ada imam besar New York. Oh, Datang itu Masya siapa Allah namanya? Ali ya? Iya, betul. Ustadz Imam Ali. Samsi Ali. Samsi, iya. Samsi Ali. Samsi Iya. Ali. Ali kan Iya. bukan. Bukan. Jadi ada beliau di situ, kemudian aku diminta untuk ngaji. Pada saat itu aku juga belum terlalu dikenal juga. Itu lagi ke New York? Enggak, pada saat di- itu? di Oh, lagi ke Indonesia. Indonesia. Oke. Kemudian aku dibilang, kamu bisa ngajar ngaji nggak? Saya bilang insya Allah bisa. Ya udah nanti siapin ya dokumennya, kamu belajar ngajarin anak-anak lah gitu. Itu di umur? Waktu itu aku tahun 2015, aku 14 tahun berarti. Masya Allah, 14 tahun. 14 tahun Lu gimana? jus ama kan, 14 tahun. Gue ikro 1 juga nggak naik-naik. Astagfirullahaladzim. Nah, aku pikir kan Hala paling ngajar di mana? Di Depok apa di mana? Pas dibilang, enggak ngajarnya di New York gitu. Gila. Keren. Seriusan gitu. Iya, kamu berangkat ke New York. Masya Allah ya. Udah, aku langsung ngurus paspor, ngurus apa semuanya. Akhirnya Excited banget tuh anak 14 Pasti, tahun ke iya. New York, 14 tahun ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Jadi di jalur langit nih, Bener-bener ya udah kan? mikir itu dibayar berapa juga udah gak kepikiran lah ya. Nggak kepikiran. Aku sama sekali nggak diajarin sama papa memang gitu. Jangan pernah berharap sama manusia dan jangan pernah Berharap pantang indah lah, pantang minta amplop pantang gitu. Paling kasih rekening aja gitu. Rekening sahabat kami. Oh, jadi dari situ ya? Dari situ alhamdulillah. Nah, ketika aku di Amerika itu lah mulai aku konten-konten kan di situ. Keseharian aku gimana di sana, ngajarnya kayak apa sih gitu. Nah, itu aku tulis dalam buku. Oh, Nah, wishlist kamu iya, itu. Akhirnya 2016 bukunya terbit. Itu udah main media sosial? pada Udah saat itu main ya? ASFM namanya. Tapi aku jujur, ya SFM. Iya, Lu main nggak? Main. Main kan pada zaman Gua itu? enggak. Enggak, dia Terus terang aja gua enggak. Dia masih sibuk sama masakan. Iya, iya, Sama masakan. Dapur. Tapi memang jujur ya, kalau aku pribadi, aku tuh mengenal kamu as a influencer loh. Oh iya. Iya, Oh. karena aku sempat ada lihat konten kamu dan itu viral semua. Ini aku nggak tahu kamu tahu apa enggak, tapi milenial Gen Z itu waktu itu yang apain aja tuh kalau minta sesuatu kita Disolawatin aja. Dan Iya. itu viral. Itu ada pro dan kontra kan. Oh, Iya. jadi itu viralnya dari Firda ya? Iya. Disalawatin Karena ini aja. aku salawatin aja tiba-tiba aku punya apa. Bocil nge-DM gue, salawatin aja. Iya. Apaan sih maksudnya? Oh, Iya, iya. ternyata. Itu tuh. Sambil megang-megang gitu loh. Misalkan Benar, kita benar, ada mobil BMW Iya, bagus, dia terus salawatin bilang, aja. Salawatin aja. Gitu. Itu benar tuh begitu. Tapi impact-nya luar biasa ya itu Impact-nya ya. luar Itu biasa. bagus sih sebenarnya, positif sih sebenarnya ngajarin. Iya, karena aku Kayak gitu. mengajarkan kayak anak-anak ini kan mereka belum pada kerja. Iya. Ya kan, lu mau beli apa-apa emang udah punya duit gitu Iya, kan. Ya betul. daripada kita bawa ke hal yang negatif, positif aja. Jadi suruh minta ke Allah aja. Benar. Nah, cuman kan gak semua orang ngerti gimana caranya doa. Benar Iya. kan? Iya, betul. Orang mau doa bingung. Kayak suami istri aja kadang-kadang komunikasi bingung. Padahal suami istri. Nah ini apalagi seorang hamba dengan Tuhannya yang kita nggak ngelihat wujudnya. Nah itu kan harus dibangun tuh bagaimana bisa Keimanannya. benar. Nah akhirnya aku bikin lah udah yang gampang tuh sholawat aja. Iya benar. Nah, Sesimpel itu tapi maknanya Oh, luar biasa. Jalur langit impactnya juga, loh. Iya, Allah, betul. gitu. Karena sholawat itu satu-satunya amalan yang diamalkan oleh Allah. Allah tidak sholat, Allah tidak puasa, tapi Allah bersolawat. Gitu. Jadi dahsyat banget kan kayak. tapi Makan kita salawat bukan ya. salawat doang nggak boleh sholat. Nggak usah Oh sholat. ya, Nggak bisa. Nggak bisa dong. Bisa. Kan sholat yang agama. Iya, betul. Iya, Fondasi benar. ya. Fondasi. Tapi memang Wirda luar biasa ya. Anak kelahiran 2001 sudah mempunyai pondok pesantren Darul Mansur. Bagaimana sih prosesnya Gimana tuh ceritanya tuh? hingga sampai sekarang dan itu Iya, masih ada loh. Masih ada. Iya. Karena baru banget resminya bulan Juli lalu. Itu kamu sendiri kan? Alhamdulillah sekarang udah 5 cabang. Ya Wow. Allah. Masya Allah. Itu gimana Contoh, ceritanya? Re, contoh. Gimana ceritanya bikin pesantren? Jadi memang awalnya tuh udah sebuah mimpi aku ya pengen punya sekolah sendiri karena kan ayah punya Darul Quran. Gitu kan. Oke. Terus aku juga zaman dulu tuh pindah-pindah pesantren, belajar-belajar di banyak tempat. Jadi cita-cita aku memang pengen punya sekolah sendiri gitu. Dan alhamdulillah baru kesampaian tahun ini. Itu gimana sih konsep apa kayak
sekolahnya itu konsepnya seperti apa? Jadi memang sekolahnya itu bukan yang belajar umum ya Tante. Memang ini fokusnya di ngafal Quran. Oh, oke. Kemudian kitab, bahasa Arab, bahasa Bedanya Inggris, apa sama Darul Quran. Nah memang ini aku pangsa pasarnya adalah menengah ke bawah. Oh, oke. Gitu. Jadi kan aku juga lumayan concern sama biaya pendidikan sekarang makin lama makin naik. Sementara orang tua makin worry mau nempatin anaknya di pesantren gitu kan. Tapi kepentok sama biaya. Gitu. Akhirnya aku bikin yang serupa seperti Darul Quran, hanya di bawahnya aja. Ya itulah Darul Mansur namanya. Tapi itu memang kamu olah sendiri? Olah sendiri alhamdulillah. Nggak ada orang tua, nggak ada sangkut paut yang kalau- benar kamu sendiri? Kalau sekarang masih dibantu manajemen, Dibantu saja. Darul Quran, ya, tapi secara isinya, kurikulum segala macam itu aku sendiri yang. Guru-gurunya gimana pengajarnya? Guru-guru aku cari sendiri. Gitu. Itu berarti kalau belajar Quran di situ sama kayak mondok gitu ya? Memang mondok. Oh, Betul, dia memang mondok. nginep di situ ya? Iya, pondok pesantren ada asramanya. Bayarnya mahal nggak? Enggak, cuma 4 juta. Sebulan? Per bulan. Udah Enggak, semua? 4 juta sampai lulus. Oh ya? Serius. Itu berapa tahun? Ya, kalau SMP 3 tahun, Oh ya? kalau nerusin ya 6 Allah, tahun. Masya Allah. Masya Allah. Jadi emang niatnya emang niat Ngebantu dakwah saya, aja. salah aja sih Iya. sebenarnya. Karena SPP-nya cuma 200 sebulan, Oh, 200.000. Masya Di Jakarta lagi. Luar biasa. Makan. Luar biasa Iya. loh. Iya, gitu. Tapi Wir, ini kan kesininya nih kan banyak berkembang kan, maksudnya ya ada aja kan isu-isu pesantren kan, tahu sekarang tuh berita kalau kita scroll berita pasti kan ada yang negatif. Nah itu tuh gimana kamu cara menjaga? Ibaratnya kan itu kayak kualitas kan. Untuk sekarang kita menitipkan anak itu ya balik lagi kita kan as a, orang tua nitipin anak. Nah itu tuh gimana cara kamu memaintain gitu? Ya memang kan pastinya banyak ya di luar sana gitu. Tapi aku juga sering komunikasi dengan para orang tua. Jadi memang bagus aku sering WA-an juga sama beliau-beliau gitu ya. Aku pikir ya seburuk-buruknya stigma di pesantren itu lebih buruk di dunia luar gitu. Karena kan di luar lebih nggak terkontrol lagi. Iya, random, lebih random ya. Pergaulannya, terus kehidupan malamnya seperti apa. Betul. Gitu. Jadi memang pesantren itu sebaik-baiknya tempat. Tapi memang apakah ada oknum-oknum tertentu? Iya, oknum-oknum Itu ada di luar sana gitu ya. Tapi aku yakin dunia pesantren yang lebih baik itu jauh lebih banyak daripada yang buruknya. Oh Gitu, iya. ya kan? Tuh sahabat kami, jadi untuk para orang tua kalau mau menitipkan anak ya sebenarnya lebih banyak yang baik-baiknya juga. Jangan terlalu biasanya. worry Iya, dengan kan? Dan pemberitaan aku ya. tidak membatasi orang tua untuk datang ke pesantren. Biasanya kan Iya, dibatasi. oh, biasanya Kalau tuh dijenguk gitu ya, 3 Wir? bulan, kalau aku bebas mau jenguk kapan aja. Oh makanya dia bisa berkomunikasi Iya. kalau Dan kita nih open relationship sama orang tua. Jadi kayak wali kamarnya itu boleh nelfon kapan aja, boleh WA kapan aja gitu. Mau nanya anaknya kapan aja tuh bisa. Jadi merasa aman Iya ya. benar. Itu Iya. tempatnya di mana aja ya? Aku alhamdulillah di Purwakarta, di Indramayu, di Karawang, Kuningan sama Jakarta. Insya Allah ya. Masya Allah. Itu tempatnya ngebangunnya kapan tuh? Ngebangunnya, Masya Allah ini juga luar biasa. Aku juga sebenarnya bukan, kan orang mungkin ngeliatnya, ih si Wirda banyak duitnya nih ngebangun 5 cabang. Enggak begitu. Apa kamu salawatin sebelumnya? Insya Allah. Jadi kayak aku tuh ada kenalan gitu ya, terus bilang ya nih ibu udah tua nih gitu, mau mikirin akhirat sekarang gitu, ada rumah kosong udah jadiin pesantren aja, jadi kayak gitu gitu. Oh, jadi dia wakaf. Jadi kan wakaf. Wakaf, jadi nanti aku kelola gitu, kelola santrinya aja bukan kelola ini. Santri-santrinya sekarang udah berapa Ada banyak? 1.500 sama. Wow. Semuanya Tertarik nggak? 23 tahun guys, 23 tahun Gen Z tanpa penyakit Contoh mental dong, ini. berarti. Tanpa penyakit mental. Luar biasa sekali. Nah, pendidikan ala ayah Yusuf Mansur nih gimana sih kok bisa membuat Wirda seperti sekarang ini? Masya Allah ya, ini memang mungkin kalau bahas pendidikan agak kontroversial ya, karena memang pola didiknya orang tua aku beda seperti orang tua kebanyakan. Betul. Ya, karena kan biasanya orang tua tuh pokoknya kelas 1 SD sampai kelas 6 selesai. Udah kelas 7 sampai kelas 9 selesai. Lanjut, aku nggak kayak gitu tante, aku ini kayak kutu loncat. Jadi memang didikan papaku kayak, aku juga sekolah di SD ya cuma kelas 1 sampai kelas 5. Habis itu akselerasi. Kenapa demikian? Karena aku punya cita-cita dulu sebelum masuk SMP namatin 30 juz. Oke. Gitu. Jadi akhirnya aku keluar dari sekolah, itu pun sekolah sendiri sebenarnya, jadi kapan Jadi aja kapan boleh aja nggak boleh. apa-apa gitu. Itu cita-cita kamu sendiri atau dipaksa? Nggak dipaksa, memang keinginan Itu sendiri. umur segitu kamu udah kepengen sendiri? Iya, dari kelas 5 umur SD. segitu tuh main ya. Alhamdulillah. Jadi memang aku bercita-cita seperti itu. Aku mondok di beberapa tempat tuh cerita tante. Nah aku nggak pernah lama. Kenapa? Memang karena tujuan aku tuh bukan sebenarnya nuntut ilmu tok gitu. Iya. Tapi sambil melihat gitu.
ini bagaimana sih kultur pesantren, lalu cara ngajarnya seperti apa, budayanya seperti apa, nanti pindah lagi cari guru baru, pindah lagi cari guru. Jadi cari pengalaman gitu. Oh, bukan memang cari ijazah. mindsetnya itu ya. Mindsetnya memang itu. Nah, itu kan banyak yang tidak diterima oleh masyarakat. Iya. Karena Iya. kesannya lu kok kayak nggak Nih, pendidikan netizen lo, julid aja sih, nggak tahu sebenarnya dia tuh mencari pengalaman, tapi bagus dari pengalaman itu akhirnya dia berkembang, akhirnya dia bisa mengekspor Setuju. dirinya, dia punya pesantren. Sekarang siapa yang berani ngomong coba? Jadi di 23 saat tahun dia loh. pesantren udah tahu nih plus Iya, minusnya, bener. mana do and don'ts-nya Iya. udah tahu. Iya, udah tahu. Jadi kayak bukan kayak anak kemarin sore gitu. Terus Iya. tiba-tiba buka pesantren, lu tahu apa sih gitu. Iya, benar, Ya, aku tuh benar. pengennya memang tahu ilmunya dulu gitu dan pengalamannya dulu. Udah berangkat dari situ, kemudian masalah kuliah. Nah, kuliah ini juga memang simpang siur ya. Waktu itu aku juga sempat klarifikasi bahwa ada yang bikin link apa namanya, LinkedIn ya. Dan itu bukan aku yang bikin. Oke. Nggak tahu siapa yang bikin. Ditaruhlah di situ Universitas Oxford. Ih, Pada saat itu aku belum viral tante pada saat itu. Terus aku pikir kayak ini siapa iseng banget gitu kan. Amin deh gue di Oxford. Enggak gimana gitu. Tapi apakah betul aku pernah di Oxford? Betul pernah. Tapi pada saat itu ngambil IB. Oh, Iya, oke. itu tahun 2017 ngambil 2017 IB. ya? Iya, dan memang belajar di Oxford. Nah, orang-orang yang nggak tahu ini kan Oxford itu kampus, padahal bukan, Oxford itu kota kan. Iya, 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 iya. nah. Bener juga tuh. Makanya wawasan saya. Itu Wawasan. makanya. Lu tuh ya Gitu. julid ini Oxford kampus. Harry Potter, betul Harry Potter. Nah, di situ. Jadi tuh Oxford Oxford. itu kota, say, bukan kampus. Bukan kampus. Gitu. Nah itu kan ada kampus-kampus yang kecil-kecil Nah, yang untuk ada. short course Nah, atau apapun bener. gitu loh. Makanya browsing deh, nggak usah julid deh. Gue Nah, kita sama doain kalian. aja biar bisa ke UK Ah, semuanya. Ya, amin, 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 amin. Alhamdulillah udah tuh di situ selesai. Akhirnya aku pulang ke Indonesia. Nah, di Indonesia aku sempat apply ke Universitas Buckingham dan diterima di sana. Tapi sekarang aku statusnya masih ditangguhkan karena belum balik lagi ke sana karena COVID. Oke. Akhirnya aku ngambil yang di Indonesia, jurusan Usuluddin, dan itu di kampus sendiri. Gitu. Oh, jadi Di situ kerjasama kan. sama Buckingham itu? Oh enggak beda. Oh, beda. Jadi aku kayak dapat degree 2 gitu, double degree. double lah. degree. Kalau dilanjutin yang Inggrisnya gitu. Gile. Luar biasa. Itu ya, Ya. mudah-mudahan terklarifikasi. Iya. Iya benar tuh ya, nggak usah suka julid-julid. Kemudian ini ya, ada waktu itu aku juga sempat baca gitu ya, sempat nulis wishlist yang diremehkan orang-orang. Apa aja sih sebenarnya yang udah tercapai? Jadi lu udah centrang-centrang gitu ya, apa aja tuh Iya, wishlistnya? ya namanya anak muda pengennya banyak Iya, ya. cita-citanya tinggi. Cita-citanya tinggi selangit gitu. Ya menurut aku ya apa ya, aku malah pengen mengencourage anak muda supaya punya impian daripada nggak punya impian. Betul. Artinya nggak punya semangat hidup. Iya, betul. Betul banget. Masa kamu mau mendukung anak-anak yang nggak punya semangat hidup sih? Nah ini yang aku khawatirkan gitu loh. Jadi kita jadi apa ya, environment-nya jadi jelek karena ketika Iya. ada anak yang punya keinginan tinggi, diledekin, Iya, akhirnya dia jadi iya, down, jadi mentalnya, mentalnya kena. akhirnya juga jadi apa-apa. Iya. Dosanya kita juga, kita yang udah ngerusak mental anak orang, Iya, sehingga dia nggak betul. jadi apa-apa Iya. gitu kan. Betul. Jadi aku alhamdulillah nggak pernah peduli juga sih sama omongan-omongan. Ya, benar, setuju. Maju terus, semangat Tapi ya. kalau aku tuh sukanya gini loh, Wirda ini gimana ya, walaupun soleha, Masya Allah, menghafal Al-Quran, tapi dia juga cita-citanya tinggi, banyak mau-mau yang sifatnya keduniaan lah ya. Iya. Nah, aku tuh setuju sebenarnya karena yang aku lihat tuh biasanya kalau udah yang agama banget ya, udah yang apa ya, udah yang garis keras itu udah nggak mikirin dunia. Udah nggak mikirin Sementara dunia ini kita penting banget Iya. untuk melakukan Betul. banyak hal Iya. yang apa kegiatan-kegiatan sosial itu kan juga membutuhkan keduniaan ya, maksudnya membutuhkan materi dan lain-lain segala macam gitu lah. Aku tuh salutnya Wirda bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Iya. Jadi nggak bablas sih cuma akhirat nih, dia lupa dunia dan atau sebaliknya Betul, gitu. betul. Itu gimana bisa punya mindset luar biasa seperti itu? Tentunya ajaran dari papa sih, alhamdulillah. Jadi memang ajaran papa itu, karena kan papa tuh menurut aku figur yang perfect buat aku pribadi. Karena dapat keduanya, dunianya dapat, tapi akhiratnya juga dapat. Dan sesuai hadis kan, kejarlah akhiratmu maka dunia akan ngikutin. Iya, Betul. betul. Iya kan gitu. Nah aku malah pengen lebih banyak lagi muncul nih sosok-sosok muslimah, tapi dia juga pengusaha,
kan biasanya orang-orang yang pakai mobil bagus tuh, mohon maaf ya, maksudnya non muslim gitu. Kemudian jadi figur pengusaha Forbes misalnya gitu, non muslim. Aku malah menantikan nih kapan ya anak-anak muda muslim menjulang tinggi sebagai orang sukses, mobilnya bagus, terus akhlaknya juga bagus, prestasinya bagus. Aku menantikan sekali siapa ya kira-kira sosok itu gitu. Jadi ya itu yang membuat aku jadi semangat terus ya. Semoga Wirda bisa mewakili sosok itu ya. Amin ya Aku rabbal berharap. alamin. Amin. Jadi nggak hanya Gen Z ini Iya, nggak iya. cuma negatifnya aja yang kita denger ya. Ternyata ada juga yang positif. Iya, karena kan sekarang aku juga encourage mereka nih. Lu mau cita-cita punya apa? Misalkan pengen punya mobil bagus gitu. Ya udah ikhtiarnya apa? Gitu. Iya. Jangan cuma doa ya. Iya, Nggak bisa juga benar. cuma doa. Orang nggak ada usahanya. Iya. Kalau usahanya ke judi online, kalau di pay letter Iya. Gila, amsyong lu. nah itu makanya harus ada yang mengarahkan gitu. Makanya aku sering bilang sama teman-teman itu salawatin aja. Iya itu ya aku dengar. Tapi yang namanya netizen ya, even ngomong salawatin aja ada negatifnya juga. Iya. Jadi memang ya kalau kita dengerin di luar sana negatif-negatif itu nggak akan selesai. Iya, benar. Ya, tetap aja pada koridor dan mindset kita. Sekarang aku tanya, boleh nggak kita doa tanpa sholawat? Boleh nggak? Enggak. Boleh aja, boleh aja. Misalkan, ya Allah beri aku mobil, amin. Boleh nggak? Boleh. Masa Boleh. ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah beri aku mobil, jadi nggak boleh? Iya. Coba. Boleh. Itu orang-orang logiknya di mana gitu loh. Betul. Ketika kita berdoa tanpa sholawat aja diperbolehkan, apalagi dengan sholawat. Iya. Gitu pemirsa. Masya Allah ya, ini kali Mes ini ya, keren ya. mes, Keren. Daging. daging Jadi onta. Daging otak nggak ada seratnya. Jadi gue jadi pengen bener-bener zikir, gue semangat gitu kan. Tapi gue mau nanya deh, tapi sebenarnya kalau kamu di keluarga tuh kamu deketnya sama papa ya, sama ayah. Dua-duanya dekat, balance dua-duanya. Tapi kamu belajar banyak itu dari ayah, Dari papa memang. ilmu segala Iya. macam. Ya karena kamu anak perempuan kan, Iya, kalau di Islam betul. gitu. Berapa bersaudara sih? Bener-bener. Wirda? Oh, Lima. wow. Banyak. Kamu anak keberapa? Anak pertama. Pertama. Sulung, alhamdulillah. Luar biasa, anak sulung yang membanggakan ya. Amin ya rabbal Saya betul alamin. kalau misalnya lagi ngeliat Instastory ya, Instagram, lihat Wirda, Masya Allah nih orang ya. Ya Allah, amin tante. Solehah ya. Sama kita lihat tante juga begitu. Masya Solehah Allah ya, banget, ini tante subhanallah. Ya, udah banyak banget kegiatan-kegiatan positifnya, mengencourage benar. anak-anak muda seusianya. Amin. Maksudnya udah bermanfaat dari umur Iya, segini iya, gitu. benar-benar. Biasanya kan orang kan berusaha tuh di saat udah selesai kuliah, Iya. umur 25 ke atas. Nah ini tuh sedari Kayak dini. kita kayak kalau mau gitu, entarnya gue belum mampu, ntar dulu deh Iya, kalau udah jadi iya. ke pending mulu. Kalau ini kan nggak langsung aja hajar gitu kan. Apapun kondisinya saat ini, yang penting mindsetnya Iya, otomatis itu. jalannya ke situ. Benar. Iya. Tapi Wirda tuh kalau misalnya bisa dibilang tadi kan dari kalau bisa dibilang dibilang konten kreator juga nggak itu tanpa kesengajaan ya Tanpa sebenarnya. sengaja, iya. Sebenarnya encourage tuh anak-anak muda milenial ya untuk jadi to be a positive. Yes. Tapi katanya dengar pernah main Film apa dulu tuh? ya, dulu ya. Sempat 2 kali. Main juga. film ternyata. Jadi ada ini, Gue malah nggak ini tahu tuh, nih. ini Main dunia filmnya, baru, makanya dunia kita baru. mau kulitin semuanya Udah Wirda. berhijab atau ya kan? belum? Kamu Berhijab, berhijab? berhijab Oh, terus dari kecil ya Dari berhijab kecil, ya? berhijab terus, alhamdulillah. Jadi memang aku tuh senang nyari pengalaman ya orangnya tante. Jadi banyak explore, aku bikin lagu iya, nyanyi iya gitu. Terus main film iya, semuanya dicobain gitu. Iya. Iseng-iseng aja sih. Tapi kayaknya bakatnya nggak di situ. Iya sekarang nah itu aku balik mau tanya. Jadi dari semua experience ini kamu explore semuanya kan, udah nggak peduli lah maksudnya ya kata-kata orang udah lah ya kamu tetap gitu ya kan. Akhirnya kamu jadi seperti ini. Ini yang kamu sukain yang bener-bener ini gue banget nih. Dakwah sih kayaknya. Dakwah Masya Allah. Ternyata buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya, ternyata aku menemukan ketenangan di sana, menemukan kebahagiaan di sana. Apakah kamu pada saat itu memutuskan ya gue pernah main film beberapa kali tapi karena ada kritikan kejam dari netizen atau memang aku Enggak kayaknya juga sih, passionnya dari Tante. situ deh gitu. Kayaknya emang karena menurut aku jadi aktor itu panggilan dari Jiwa, dalam, ya. iya, karena bisa sabar stay di kamera berjam-jam. Aduh kayaknya kayak aku tuh mikir wah ini kalau gue kayak gini gue Sabar bisa banget sama kali ya dia. orang keempat Gitu. Oh ada kayak gitu ya pemikirannya. Kalau gue tuh sabarnya karena nunggu duit sebenarnya itu gue dari bisa bersabar gitu. Kalau lagi nih sabarnya. Jadi ya udah gue sabar-sabarin aja deh hidup gue gitu kan. Nah kalau misalnya sehari-hari itu Wirda biasanya kegiatannya paling banyak untuk apa? Misalnya lebih banyak konten, apa lebih banyak di Kalau bisnis? konten tuh aku sedikit sih tante. Nah kalau bisnis ini karena aku baru mulai running pesantren, jadi aku kerahin semua fokus aku pesantren dulu selama setahun ke depan lah. Gitu akhirnya aku tinggalin dulu sebentar, fokus ngurusin anak-anak.
udah nanti insya Allah lanjut lagi. Sekarang lebih banyak isi-isi. Kamu tuh mikirin diri kamu sendiri gak sih sebenarnya? Apa Mikirin mikirin dong, ya? kan aku sering traveling juga. Itu cara aku membahagiakan diriku juga, traveling. Ini ada yang kita kepo banget dari tadi, dari awal kita kepo banget sama Iya. dia. Gimana sih Wirda kok bisa pergi haji diundang oleh Allah. kerajaan Saudi Arabia? Luar biasa. Tadi juga minta diundang. Iya, kan aku juga minta diundang, aku mau diundang. Banyaknya undangan kondangan Iya, sih. kalau bisa kamu undang aku juga. Insya Allah ya Allah. Gimana tuh bisa Awal ada? mulanya ya, ini emang awal mulanya lumayan unik sih Tante. Jadi aku tuh dapat WA tiba-tiba. Dia bilang, Assalamualaikum, kirimin IG TikTok kamu. Lah buat apa gitu kan? Waalaikumsalam, ini dengan siapa? Dijelasin lain, tapi aku nggak bisa nyebut namanya. Itu pakai bahasa Arab bahasa Indonesia? Kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Orang oke. Indonesia. Oke. Ya, terus abis itu untuk apa ya Pak? Iya, kamu terpilih buat berangkat haji dari kerajaan Saudi. Hah, segampang itu? Kayak Kenapa bohong minta nggak ini? sih? Iya, kayak bohong. Itu good to be true nggak sih? Iya, iya, kayak penipuan-penipuan Gue mikir gitu. kan, jadi yang bener aja gitu loh. Terus abis itu aku ditelepon sama pimpinan redaksi salah satu inilah apa namanya Media. portal online Portal, lah. oke. Gitu. Bilang, itu jawab ya WA-nya itu pimpinan gitu. Oh gitu, siap-siap udah dikirimin terus dibilang iya Saudi itu sekarang lagi buka influencer. Influencer untuk diundang haji gratis, kemudian nanti ke depannya umroh gratis atau apalah-apalah gitu. Oke, langsung aku kirimin. Terus udah gitu dong. Udah berangkat tuh. Udah berangkat. Nggak pakai babi bu bebo. Ada banyak influencer yang Enggak, cuma 2. Oh cuma 2. Jadi aku sama Karisti Tagor. iya. Jadi iya, cuma iya. 2 yang terpilih ya. Karisti Tagor lebih aneh lagi. Jadi diundang nyanyi di suatu event anak yatim, begitu turun manggung, dibilang gini, kamu udah pergi haji belum? Udah Pak, 2017 kata beliau gitu. Mau berangkat lagi nggak? Ya mau lah Pak, yaudah siapin paspor kamu, udah gitu doang. Ya Allah, Nggak enak tuh. kenal. Itu Orang kalau udah kenal. panggilan Allah Kalau udah segampang pengen itu. Ya Allah, Iya. enak tuh. Segampang itu Dan beneran. sampai hamin berapa sama dia nggak dikasih paspornya karena dikira penipuan. Iya. Takut juga ya, Takut karena kita juga. kenal. Iya, tapi alhamdulillah kita jadi berangkat. Aduh, Bapak semoga yang lihat podcast ini Bapak undang kita juga ya Allah, mudah-mudahan ya. Ini kontennya viral banget ya, Benar, harus benar. pada Heeh. cek nih di Instagram. Kali-kali aja kita diundang gitu ya, Betul. Mbak. Bener. Tuh. Oh Ini iya masya nih Allah, reelsnya betul. nih. Ah, ya. Tuh. Pergi haji luntang-lantung nggak kayak mau pergi haji kan? Tapi kamu di sana deserve gitu kan? Iya, Iya kan? dong, Iya. pastinya. Ya Allah, mimpi apa tuh ya? Kayak mau piknik begitu. Heeh. Ini Wirda sendirian? Sendiri. Beneran sendiri. Ketemu sama timnya di sana. Terus bilang sama ayah kamu gimana nih? Ini dapat ini kamu cerita nggak sih sama keluarga Cerita, dapat ini? cerita, Ayah kamu cerita. sempat curiga juga nggak ini takutnya Iya, penipuan? papaku juga nggak percaya gitu kan. "Ah, masa sih? Tapi akhirnya di cross check bener kan. Masya Allah. Itu Kak Rizky Tagor ya? Iya, Rizky Tagor. Pokoknya servisnya dong, VIP banget gak sih? Ini orangnya siapa sih? Boleh nggak ya? Kita ini tolong Kak Rere Aku ini. sempat komen kan, itu Salfok sama yang di Bodyguard-nya. belakang bodyguard. Iya bodyguard. Oh iya tuh dia tuh. Ya Allah, udah kayak Furoda ya. Tolong kita juga bisa diundang ke situ. Kita bersedia ya. Iya dong, bersedia Kita udah siap lahir batin ini, cuma nunggu aja kapan. Tunggu undangan ya. Iya, Nah tunggu itu undangan. tiap undangan itu dapat 2 escort. Jadi aku mau jalan ke Bali. Ih luar biasa, ratu ya. Udah dijaga, udah kita beli escort air. ya. Langsung Rere. Habibi, Aduh. Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Ya Allah. Gitu dong, lihat dong. Aduh, Wirda ini gimana sih? Gue sih kalau gitu bang, udah deh bang, saya nggak mau pulang bang. Bang, boleh gendong. Iya bang, saya mah nggak mau pulang. Ya Allah Habibi. Wow. Sampai ini apa namanya di kabel pun di itu ya. Di kabel juga dijaga, cuma nggak boleh direkam. Jadi aku Nggak apa-apa, nggak masalah. Penting kamu di samping aku. Nggak masalah. Tuh. Ya Allah. Putri, anak putri raja. Siapa ini bisa nyampe situ ya kan? Ya Allah, keren Wirda, kamu keren sekali. Masya Allah, Keren, semoga keren. nular ya Amin, rezeki naik amin, hajinya. Kita kan juga nggak tahu kapan apa gitu kan, tapi kan, Iya, ya Allah, ini, Masya ini Allah. lucunya tante. Aku tuh mikir gini, haji tuh bener-bener nggak ada di pikiran aku sama sekali. Ah, Ini yang sekali. menarik, nggak ada di wishlist, nggak pernah disolawatin juga. Kok bisa gitu? Iya. Aku malah mikir gini, kayaknya nanti deh kalau umur 40-an, Iya. aku tuh mikirnya nanti sama suami pengennya gitu kan.
nggak ada gitu kepikir-pikiran bakal haji secepat itu, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba Luar biasa. Allah mengundang. Iya, kayak makanya aku bilang sama orang-orang kan kita punya rencana tapi Allah juga punya rencana. Iya benar Gitu, itu. subhanallah. Tapi kalau misalnya dari haji nih, terus aku pengen nanya-nanya, kan aku dengar-dengar ada travel umroh. Iya, Itu kamu sendiri juga? alhamdulillah iya. Oh, itu udah berjalan dari? Sempat dari tahun 2019. Jadi sebelumnya aku beli punya orang, kemudian aku lanjutin, tapi sekarang juga berhenti. Ketemu pandemi juga ya pada saat itu ya. Pada saat itu jadi ya nanti dulu lah. Oke. Itu Kenapa jangan lu ini, ngebuka? ayo Ini nih lagi. Makanya tadi aku sebenarnya mau nanya, Dulu nih, stop kita stop mau itu belajar. nanti kita dulu. belakang Oh, di iya. belakang layar kita layar untuk ya, Kita ngobrol ya. Karena nggak mungkin di sini. Pokoknya Siap, bestie siap. beribadah. Apa perlu kita bikin grup bersama. bertiga Atau sama enggak lu? jangan-jangan lo mau beli. Nggak mau beli. Kakak mau beli Ininya. kakak. Beli lah. Udah ntar aku pakai duit lo dulu ya. Iya. Bakar sama donat empoy bisa. Boleh. Nah, nih sahabat kami seru banget kan obrolan kita bersama. Aduh, dibilang adik-adik tapi kok inspiratif banget. Nah, kalian tuh juga Kita banyak belajar banyak dari belajar. Wirda loh. Gitu. Beneran deh, aku tuh baru tahu. Makanya kamu tuh jangan sembarangan ngomong loh. Itu netizen sana belum tentu kan dia negatif, tapi setelah dijelasin kayak kita baru tahu. Ternyata kalian itu memang masa mudanya harus banyak mengeksplor. Iya benar. Nah, ini akhirnya jadi nih. Udah punya berapa tadi? 5 pesantren 5 ya? cabang, 5 ya. cabang pesantren dia olah sendiri. Itu semua dia dapetnya dari siapa? Kalau bukan dari experience dia, karena experience kita berbeda-beda. Jadi gitu sahabat kami, jangan pantang menyerah dan terus mengeksplor apa yang ada di diri kalian. Segini mungkin. Iya benar. Mungkin. Benar. Jangan tua baru explore. Jangan, udah telat ya? Udah Lo telat. nggak usah, Enggak. lo hanya menonton saja. Oke. Jadi bener-bener ya kalau panggilan Allah tuh bener-bener gak terduga. Itu Lancar. bisa jadi kapan aja. Makanya lu berbuat baik aja gitu loh. Makanya jadi Lancar. Allah manggil gitu. Iya. Satu lagi boleh nggak? Boleh, Iya, boleh. 2 juga boleh. Oh gitu ya. Jadi aku tuh kepo banget kan sama orang-orang yang diundang. Karena kan ada beberapa perwakilan Indonesia juga nih, orang media, wartawan. Terus aku tuh kepo. Mbak, gimana sih Mbak bisa pergi haji, bisa diundang gitu? Karena kan dia dapat fasilitas yang sama kayak aku. Betul. Terus dia bilang gini, nggak tahu ya Wil, soalnya gue di Indo tuh sebenarnya nggak berhijab. Malah gue tuh dicap yang nggak baik lah, yang ya di antara keluarga gue karena gue doang yang nggak berhijab. Oke. Tapi kok bisa gue sendiri yang dipanggil haji, yang lain belum? Iya. Gitu. Ternyata dia punya amalan tersembunyi. Apa itu amalannya? Boleh di-share? Amalan tersembunyi itu di luar nalar kan gitu. Kita pikir sholawat atau apa gitu enggak. Amalan tersembunyi adalah di kantor dia ngelihat musolanya jelek. Akhirnya dia izin sama pimpinannya, boleh nggak gudang yang nggak kepake dibersihin sama dia, dirapiin, dijadiin musola buat karyawan yang lain. Masya Allah. Dia ngetaroin mukena, saban hari dia laundryin mukena. Masya Allah. Izin Allah gara-gara itu dia jadi berangkat haji. Dimudahkan. Dimudahkan. Tapi dia sekarang pakai hijab. Enggak. Itu kan panggilan lah ya. Itu pilihan lah, pilihan. Tapi Masya Allah ya itu. Bawa merinding ya? Hah? Iya gue juga. Dan ternyata semua yang pada ikut, ya aku tanya satu-satu tuh punya amalan tersembunyi semua. Ada yang amalan lain lagi apa lagi? Ada yang dia nggak pernah, orang tuh nggak pernah tahu, tapi dia tuh di kantor puasa Senin Kamis, kayak gitu loh. Makanya lu jangan ria. Lu baru segitu aja lu ria, lu posting Ya Allah, Robby. amalan orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Iya. tahu. Jangan suka menjudge. kita bela hati ya. Jangan suka menjudge juga. Iya. Betul. Itu kalau udah Allah udah mengkehendaki, Bolak-balikan, gila itu mah Udah dahsyat nggak. banget tuh. Iya, jadi aku jadi termotivasi juga. Oh ya kalau gitu, kayaknya gue harus punya amalan tersembunyi yang banyak orang nggak tahu. Tapi ternyata langit dan Makin nggak tahu makin makbul Iya ternyata ya. benar. Tapi ngasih tahu juga positif juga kan, Iya. orang jadi terinspirasi. Iya. Mungkin ada yang dikasih tahu, ada yang dirahasiakan. Iya. Ya Jadi kan? mulai sekarang kalau lihat musola di kantor lu cuci dia tuh mukena Lo ya kan. vakuumin, Iya tuh, kasih gitu. karpet, wangi-wangi, Ada yang ya tahu, kan? ya kan. Allah lihat tuh bener-bener deh, Masya Allah banget Iya, nih cerita. luar biasa. Ih, seru banget ya obrolan kita Iya, ya, kayak nggak ini boleh. bener-bener ya. Udah, itu closing aja tuh ngomong. Aduh, Ayo, ada nggak? Ada nggak sih pesan-pesannya buat Gen Z, Milenial, buat Gen Z. milenial, sahabat-sahabat kami yang nonton di YouTube Bisa kami. podcast kita. Apa ya, buat aku pribadi sih kayak terusin aja semua impian kalian dan doa kalian, dan yakin ada Allah yang bersama kalian dan ada tante-tante ini bersama kalian. Jangan takut bermimpi ya kan judulnya. Karena mimpi nggak bayar, say. Iya, Oke. Oke, sahabat kami. Kalian tidak sendiri. Kami bersama kalian.
Udah yuk kita ngobrol. Udah.